Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat terkuak ke publik, namun tersangka belum ditemukan dan masih buron. Inilah foto tersangka IS, warga kampung tetangga korban. Penetapan IS sebagai tersangka berdasarkan fakta dan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, IS hingga kini belum ditangkap. Tim sus gabungan dari Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman terus melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi untuk menemukan tersangka yang masih buron. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan, terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sini. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai Medan, namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari tersangka. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan masih berstatus buron dan beberapa kali terlihat di pintu kampung. Hal ini membuat warga di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ketakutan. Pasalnya, saat terlihat, tersangka tampak menenteng senjata tajam. Saat ini, warga takut keluar rumah sendirian, apalagi malam hari karena status tersangka yang masih buron. Warga kita banyak yang istilahnya sudah merasa takut karena pelaku ini memang kita istilahnya perbuatannya itu tidak sesuai dengan lagi, udah berlebihan. Kejam ya, Sudah kejam, jadi itu yang ditakutkan oleh warga, termasuk warga-warga kita yang wanita lah itu yang lebih menakutkan lagi. Sementara itu, untuk pendampingan terhadap keluarga korban, Polda Sumbar juga memberikan trauma healing dengan membuka layanan konseling bagi keluarga korban. Konseling lebih difokuskan untuk ibu korban yang hingga saat ini masih menyimpan luka dan duka mendalam karena kepergian anaknya. Yasinan, tahlilan, dan trauma healing. Trauma healing akan dilakukan berapa lama nih Pak? Apakah akan berlanjut atau berapa? Lihat perkembangannya, nanti bisa juga berlanjut atau kalau memang satu kali cukup kemudian. Untuk memburu tersangka, polisi menerjunkan anjing pelacak untuk mengendus keberadaan tersangka. IS diduga bersembunyi di dalam hutan dan dinilai cukup mengetahui kondisi medan hingga petugas kesulitan menangkapnya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Rio Yohanes di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rio, hingga saat ini pelaku belum juga tertangkap. Apa kendala pengejaran pelaku dan apakah posisinya sudah diketahui? Ya, Bella dan juga saudara, saat ini saya berada di Kampung Padang Kabau, tempat di mana terakhir kalinya tersangka ini terlihat oleh warga. Dan untuk penyisiran memang sampai pagi ini tetap masih dilakukan. Itu area sudah disterilkan oleh pihak kepolisian. Tidak ada lagi masyarakat yang bisa beraktivitas di kawasan tersebut karena ini masuk ke wilayah yang dicurigai tersangka berada di sana. Dan untuk penyisiran masih dilakukan dengan menurunkan anjing pelacak. Namun untuk kendala memang karena di hari ini beberapa hari ke belakang juga sering terjadi hujan sehingganya anjing pelacak tidak bisa maksimal karena jejak yang tersangka yang terhapus oleh hujan. Dan untuk memaksimalkan pencarian juga di sini juga dilibatkan masyarakat yang komunitas dari pemburu yang juga sudah memahami medan kawasan hutan di daerah ini. Demikian, Bella. Rio, polisi juga mempersempit gerak pelaku. Apakah warga ikut dilibatkan dalam pencarian korban? Ya, dalam pencarian tersangka yang dilibatkan hanya komunitas, itu komunitas pecinta buru babi. Itu karena di Sumatera Barat punya tradisi berburu babi setiap hari minggunya. Mereka sering keluar masuk hutan setiap minggu, sehingga mereka cukup paham dengan medan di sini. Dan inilah yang dilibatkan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pencarian dan penelusuran jejak dari pelaku di kawasan hutan di Jorong Padang Kabau ini. Dan untuk pelaku sendiri, di profil dia di kampung ini dikenal oleh warga memang sedari kecilnya dia itu memang lihai dalam bersembunyi. Apapun jenis permainan petak umpet, dia selalu jadi orang yang terakhir ditemukan oleh teman-temannya ketika bermain. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pelaku ini sebelumnya juga sempat terjerat kasus hukum, itu kasus pencabulan. Pada tahun 2017 dia baru lepas dari pencabulan, 2 bulan lepas dia kembali terjerat kasus narkoba. Dan pada kasus pencabulan itu dia bahkan sampai bersembunyi di atas pohon sampai 3 hari. Barulah bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan memang
dari jejak rekodnya dia memang lihai dalam bersembunyi. Demikian, Bella. Rio, pelaku yang merupakan residivis ini sempat terlihat warga di sekitar dan menenteng senjata tajam. Apa upaya polisi untuk menimbulkan rasa aman bagi warga sekitar, Rio? Ya, Bella, di Jorong Padang Kabau ini memang dia sempat terlihat menenteng parang, tapi pada hari Senin pagi minggu ini dia tidak terlihat menenteng senjata lagi, tapi dia sudah terlihat panik. Masyarakat bahkan melihatnya di hari Senin itu 2 kali. Pagi dia dilihat tanpa baju, dia hanya menggunakan celana. Ketika aktivitasnya terlihat oleh warga, dia langsung kabur ke kawasan hutan. Pada sore harinya, dia terlihat lagi oleh warga, tapi sudah memakai baju. Dan di antara warga ini, ternyata ada yang kehilangan baju. Jadi dia bisa dikatakan dia sering keluar masuk di pintu kampung ini untuk mencari perbekalan dia di kawasan dalam hutan, dalam pelariannya itu. Demikian, Bella. Baik, kita akan nantikan bersama update dari pencarian pelaku. Terima kasih Rio Hanes langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi